Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Melanjutkan video Dragon Ball Super season kedua sebelumnya, di mana setelah Moro dan para pasukannya mulai melakukan penyerangan ke bumi. Di sini kita pun dapat melihat para petarung bumi yang sudah berhadapan dengan semua pasukan Moro tersebut. Sementara ketika Moro dan Sagan Buu sedang menyaksikan pertarungan anak buahnya dari pesawat mereka, di lain sisi Krillin pun langsung saja melancarkan tembakan lasernya kepada Yunba. Namun Yunba juga segera melompat dan berputar seperti bola untuk menangkis laser itu, yang kemudian dia lanjutkan dengan menendang kepala Krillin, lalu menghempaskan tubuhnya hingga terkubur ke dalam tanah. Namun tanpa diduga oleh Yunba, tiba-tiba saja ada sebuah laser yang muncul dari arah belakangnya dan melukai wajahnya. Hingga ketika Krillin sudah bangkit dari tanah, dengan cepat Krillin pun sekali lagi melancarkan beberapa tembakan laser lainnya kepada Yunba. Tapi meski Yunba masih bisa menghindari serangan itu dan malah mengenai Krillin yang ada di belakangnya, sontak Yunba pun malah dikejutkan dengan tubuh si botak yang ternyata hanya bayangan saja. Dan pada akhirnya, Krillin berhasil menyerang Yunba dengan telak hingga membuatnya terhempas ke tanah, dan Krillin memenangkan pertarungan itu. Sementara itu, setelah Krillin menyerahkan Yunba kepada polisi galaksi yang bertugas di sana dan dia juga langsung pergi ke tempat Muten Roshi. Di sini kita pun dapat melihat si kakek mesum yang sedang dihajar oleh para gadis yang menjadi lawannya. Ketiga gadis itu sangat kesal kepada Muten Roshi karena Muten Roshi malah mempermainkan mereka. Krillin mengatakan meskipun para gadis itu memang kuat, tapi jika Muten Roshi menggunakan kekuatannya seperti saat turnamen seharusnya itu bukanlah masalah. Namun walaupun Muten Roshi juga setuju dengan ucapan Krillin barusan, tapi berhubung untuk memakai kekuatan itu pikirannya harus bersih. Sayangnya Muten Roshi tidak bisa menggunakannya sekarang, karena pikirannya sedang dirasuki oleh Oppai dan body semok dari ketiga lawannya itu. Sementara di tempat Tensian dan Chaozu yang sedang bertarung melawan sebuah robot, di sini Tensian tampak cukup kewalahan karena semua pukulannya tidak berpengaruh sama sekali terhadap tubuh robot yang sangat keras itu. Hingga setelah salah satu polisi galaksi memberitahunya bahwa seluruh tubuh robot itu terbuat dari zat logam, sontak Tensian jadi ingat kalau tubuh si robot itu sama seperti Mageta sang petarung dari semesta ke-6, dan kelemahannya adalah dengan ejekan. Ya, sembari terus bertarung melawan robot itu, Tensian juga terus memikirkan ejekan apa yang tepat untuk menjatuhkan mentalnya. Namun karena Tensian tidak jago dalam hal mengejek, sayangnya setiap kata-katanya diucapkan oleh Tensian malah terdengar biasa saja, hingga ejekannya itu tidak berdampak sama sekali terhadap si robot. Hingga sampailah ketika robot itu kembali mengajar Tensian, dan Chaozu yang berada di belakangnya kemudian mencoba memancing si robot untuk memukulnya. Tepat di saat robot itu memang langsung bergerak ke arah si Soju. Pada saat itulah Chaozu segera mengejek si robot dengan mengatakan dasar rongsokan karatan tidak berguna, hingga si robot itu pun langsung kena mental dan terjatuh begitu saja. Scene kemudian berpindah ke tempat Muten Roshi. Di sini terlihat Muten Roshi yang sudah memakai penutup mata agar pikiran musuhnya tidak keluar lagi saat menghadapi ketiga gadis ini. Muten Roshi mengatakan dia masih bisa membaca gerakan mereka semua bahkan walau dengan mata tertutup. Jadi di saat salah satu gadis itu akan melancarkan serangannya kepada Muten Roshi, dengan mudah Muten Roshi pun masih dapat menangkis serangannya dan langsung melempar tubuh gadis itu. Gadis itu mengatakan apa-apaan sebenarnya kakek tua ini. Aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang bisa jadi lebih kuat setelah matanya ditutup. Lalu dengan sombongnya Muten Roshi membalas, dengarkan ini gadis-gadis. Saat kau melenceng dari jalur kebajikan, kalian pasti akan menerima balasannya. Jadi berhentilah menjadi penjahat. Kembalilah ke penjara galaksi dan bersyukurlah masih ada tempat untuk bertobat. Namun berhubung ketiga gadis ini masih tetap tidak mau kembali ke penjara, tiba-tiba saja mereka pun malah memutuskan untuk menggunakan jurus rahasia mereka dengan menggabungkan diri jadi satu, hingga membuat tubuhnya seketika jadi membesar. Melihat tubuh raksasa itu, sontak Muten Roshi jadi sangat terkejut dan menganggap kalau musuhnya sekarang tidak seksi lagi. Namun ketika Muten Roshi dan Krillin jadi lengah karena perubahan itu, di saat itulah gadis ini langsung saja melayangkan pukulan kerasnya kepada Krillin, yang kemudian dia lanjutkan dengan menendang Muten Roshi hingga membuatnya terlempar jauh menembus hutan. Sementara itu ketika belum ada semua orang yang ada di kuil suci sedang mengkhawatirkan para petarung bumi yang telah dikalahkan. Bersamaan dengan itu Moro dan Sagan Buu akhirnya mulai turun ke medan pertempuran, di mana itu adalah tempat pertarungan antara 17 dan 18 yang sedang melawan 73 dan Sumureka. Di sini terlihat 17 dan 18 yang terus mengajar 73 dan Sumureka hingga membuat keduanya tidak bisa berkutik lagi. Namun tepat setelah 17 menendang perut 73 menggunakan kedua kakinya yang dibantu dorongan laser di tangannya, tiba-tiba saja Moro muncul dan langsung menangkap 73. Melihat hal itu, sontak Jacob pun segera memberitahu kepada yang lainnya bahwa orang itu adalah Moro dan dialah bosnya.
Moro kemudian menyuruh mereka untuk membantu pemulihan 73 karena Moro akan membutuhkan kekuatannya lagi nantinya. Android 17 yang saat itu melihat mereka dan 73 pergi dari sana. Lantas dia pun langsung bertanya kepada 18, apakah kita akan membiarkan mereka kabur begitu saja? Sementara ketika Jaco melihat Piccolo dan Gohan yang tampak terkejut setelah merasakan ki Moro yang sangat kuat layaknya seperti teriakan kematian dari jutaan orang. Di sini Jaco pun juga langsung memberitahu kepada mereka. Hal itu terjadi mungkin karena dia sudah mencuri energi dari semua orang yang telah dia bunuh. Moro kemudian bertanya di mana Goku dan Vegeta sekarang, karena sepertinya mereka berdua tidak ada di sini. Lalu Gohan yang kesal menjawab, mereka berdua pasti datang. Saat ini juga ayahku dan Vegeta sedang berlatih untuk jadi lebih kuat demi mengalahkanmu. Jadi hingga saat itu, melindungi bumi adalah tugas kami. Mendengar hal itu, Moro pun memuji keberanian Gohan yang ingin melawannya. Tapi berhubung suasana hatinya sedang senang karena di planet bumi ini banyak orang yang memiliki energi besar, maka Moro pun berencana untuk tidak langsung menyerap mereka semua, karena dia ingin bersenang-senang dengan menyiksa mereka terlebih dahulu. Saganbo kemudian menawarkan diri untuk melawan mereka semua. Namun meski Moro mengizinkannya untuk bertarung, Saganbo dilarang membunuh mereka karena Moro ingin memakan semua energi kehidupan mereka. Setelah itu Moro pun langsung memberikan sedikit energinya kepada Saganbo hingga bocah jadi lebih kuat. Sementara ketika Gohan dan Jaco sangat terkejut saat merasakan ki Saganbo yang tiba-tiba meningkat. Saat itu Saganbo pun langsung melesat ke depan untuk melancarkan pukulannya kepada 17. Namun meskipun 17 masih sempat menahan pukulan itu dengan kedua tangannya, ternyata Saganbo masih terus mendorong 17 ke belakang, hingga membuat 18 yang panik juga ikut membantu menahan tubuh 17 dari belakang. Bahkan tidak peduli meskipun Gohan, Piccolo, dan Jaco juga sudah membantu untuk menghentikan Saganbo. Naasnya pertolongan mereka itu masih tidak bisa memberikan dampak sama sekali, tapi malah membuat Saganbo bisa menyerang mereka sekaligus dengan gerakan berputar, yang kemudian dilanjutkan dengan membanting Gohan dan 17 ke tanah. Jaco mengatakan ini gila, ini bukan Saganbo yang kukenal. Sementara ketika Piccolo juga merasa kewalahan harus melawan musuh sekuat ini sebelum bisa melawan Moro. Di lain sisi kita pun dapat melihat Tenshinhan dan Chaozu yang datang membantu Yamcha untuk melawan musuh yang bernama Zhao Yogi. Tapi berbeda dengan para penjahat sebelumnya, ternyata musuh mereka kali ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu kembali lagi ke tempat gadis raksasa yang sedang mencari Muten Roshi dan Krillin yang lagi bersembunyi. Muten Roshi merasa sepertinya tubuh tuanya itu tidak akan bertahan lagi. Namun meskipun Krillin juga sadar kalau mereka pasti akan kalah, Krillin tidak akan mau kalah tanpa melakukan perlawanan. Jadi tidak peduli walaupun dia harus mengorbankan dirinya tertangkap oleh gadis raksasa itu. Di sini Krillin akan menggunakan sebuah cara agar Goku dapat menemukan lokasinya. Mengingat Goku sendiri saat ini masih sedang kesasar di luar angkasa. Untuk sesaat Goku sempat merasakan ki Gohan dan petarung lainnya yang ada di bumi. Tapi karena ki mereka semakin menurun setiap detiknya akibat dihajar oleh musuh, sayangnya Goku tidak bisa mengunci ki mereka untuk melakukan teleportasi instan. Untungnya karena saat itu Goku tiba-tiba bisa merasakan ki milik Krillin yang memang sengaja dia keluarkan untuk memanggil Goku. Tanpa ragu-ragu Goku pun langsung saja berteleportasi ke sana. Muten Roshi kemudian mencoba menghentikan Krillin karena kekuatannya tidak akan ada gunanya. Namun tepat di saat gadis besar itu sudah menemukan Krillin dan akan menyerangnya, tiba-tiba saja ada seseorang yang memukul gadis itu dan berhasil mengalahkannya dengan sekali serangan saja. Dan ternyata orang itu tidak lain adalah Goku yang saat ini sudah sampai di sana. Goku minta maaf karena kebiasaannya yang selalu datang terlambat. Sementara setelah gadis besar tadi kembali berpisah dan polisi galaksi juga langsung membawa mereka. Di sini Goku pun berniat untuk segera pergi membantu para petarung lainnya karena keadaan di tempat ini sudah aman. Tapi sebelum itu Krillin ingin bertanya kepada Goku terlebih dahulu, apakah latihannya sudah berhasil dan apakah Goku yakin kalau dirinya yang sekarang bisa mengalahkan Moro. Goku menjawab tentu saja dia harus mengalahkan Moro karena itulah tujuan dari latihannya. Goku mengakui dia sendiri masih belum tahu banyak tentang Moro, dan Moro mungkin saja masih menyembunyikan kekuatan lainnya. Namun alih-alih merasa khawatir dengan hal itu, di sini Goku pun malah merasa sangat bersemangat untuk segera bertarung melawan Moro. Setelah mengatakan itu, Goku pun langsung berpindah ke tempat Yamcha dan mengalahkan musuhnya dengan sekali pukulan saja. Lalu ketika Goku mendengar Yamcha, ia mengatakan bahwa Gohan dan petarung lainnya sepertinya juga butuh bantuan Goku. Tanpa berlama-lama Goku pun segera menggunakan teleportasi instannya untuk pergi ke tempat mereka. Shin kemudian berpindah ke tempat tujuan Goku saat ini. Di sini terlihat 18 yang mengeluh karena mereka tidak mendapat bayaran yang cukup dari Bulma untuk menghadapi musuh sekuat Saganbo. Bahkan meski Gohan dan Piccolo sudah bekerja sama untuk menghadapi Saganbo, sialnya Saganbo selalu saja bertambah kuat hingga membuat mereka tidak sanggup mengalahkannya.
Meski begitu, Piccolo dan Gohan sekali lagi melesat ke depan untuk melancarkan serangan kombonya kepada Sagan Buu. Namun tidak peduli musuh besar dan skuad apapun serangan yang mereka berikan, lagi-lagi mereka pun malah kembali dikejutkan dengan Sagan Buu yang ternyata masih dapat menahan serangan mereka menggunakan kekuatan fisiknya saja. Yang kemudian dia juga langsung melancarkan serangan balasannya dengan memukul Piccolo dan Gohan hingga terlempar jauh ke belakang. Sementara di sisi Jaco yang panik melihat Sagan Buu sudah jadi skuad ini. Lantas dia pun mencoba mengulur waktu dengan bertanya kepada Sagan Buu, apakah dia tidak punya harga diri dan kenapa malah mau menuruti Moro seperti anjing. Sagan Buu yang kesal kemudian langsung berjalan ke tempat Jaco untuk mengajarnya. Namun sesaat sebelum Sagan Buu akan melancarkan serangannya kepada Jaco, tiba-tiba saja Sagan Buu malah dapat serangan kejutan dari seseorang yang membuatnya nyungkur ke tanah. Bahkan di saat Sagan Buu baru saja bertanya siapa yang telah menyerangnya tadi, lagi-lagi Sagan Buu kembali dapat serangan bertubi-tubi dari seseorang yang pergerakannya tidak terlihat, hingga membuat Moro yang melihatnya juga sampai dibuat kebingungan. Gohan merasa sepertinya orang itu adalah ayahnya yang sudah sampai ke bumi. Namun karena Piccolo tidak bisa melihatnya ataupun merasakan Ki Goku di sana, lantas Piccolo pun bertanya kepada Gohan bagaimana Gohan bisa tahu kalau itu adalah Goku. Hingga sampailah ketika Jaco memberitahu mereka bahwa dia bisa melihat semuanya karena penglihatannya itu adalah salah satu keunggulannya. Ternyata memang benar kalau yang sedang bertarung itu adalah Goku, dan dia sekarang sedang bergerak dalam kecepatan yang sangat tinggi sekali. Piccolo yang mendengarnya sontak jadi kaget dan juga bertanya-tanya sebenarnya tingkat apa yang telah Goku capai. Namun berhubung di lain sisi Moro juga bisa mendengarkan pembicaraan mereka, akhirnya Moro pun jadi merasa sangat senang karena salah satu dari mangsa terkuatnya sudah sampai di sini. Moro kemudian menyuruh Goku untuk menunjukkan dirinya, tapi karena Goku malah melemparkan Sagan Buu ke arahnya, maka Moro pun tidak segan-segan melempar balik Sagan Buu sampai terhempas ke tanah. Dan pada akhirnya, Goku pun mulai menunjukkan dirinya dengan muncul di belakang Moro, dan dia juga sudah bersiap untuk langsung bertarung dengannya. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Dragon Ball Super Season kedua kali ini. Terima kasih buat teman-temannya sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini, agar kalian tidak ketinggalan update video terbarunya dari channel Onobe.